Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Audina Putri dari D3 Analis Kesehatan Abdi Nusa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alga. Pengertian alga. Alga jamak algae adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan, seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Apa itu yang bertalus? Yaitu tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, daun, dan sebagainya. Siklus hidup alga. Pada siklus hidup yang terdapat satu tipe individu yang hidup bebas yang bersifat haploid. Dalam hal ini terjadi pembentukan gamet pada alga yang telah matang, yaitu gametofit. Gamet-gamet ini kemudian akan menyatu membentuk zigot yang bersifat diploid Z2N dan dapat mengalami dormansi. Bila mana saatnya tiba atau dengan kondisi baik, zigot ini dapat berkecambah dan pada saat ini intinya mengalami meiosis sehingga menghasilkan zoospora, aplanospora atau juvenile yang mirip alga dewasa dan bersifat haploid. Pola siklus hidup ini disebut pola haplobiontik dan dilambangkan dengan simbol H besar H kecil. Tempat hidup atau habitat alga. Alga umumnya di air, baik itu air tawar, laut maupun air payau. Alga juga ditemukan di daerah bersalju, bersimbiosis dengan organisme lain seperti lumut, paku, atau fungi. Dan pada sumber air panas, alga dapat tumbuh hampir di semua tempat yang cukup basah dan cukup cahaya untuk berfotosintesis. Salah satu habitat yang paling ekstrim adalah alga yang dapat hidup pada jaringan tubuh hewan, seperti pada beberapa jenis mentimun laut. Binatang-binatang karang yang mengadakan simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain. Karakteristik alga. Yang pertama yaitu yang bersifat eukariotik. Yang kedua, uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga, berupa koloni lepas atau berupa filamen atau tidak. Yang keempat, reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang kelima, habitat di perairan atau lembab. Yang terakhir yaitu fotosintesis dengan mengasimilasi air dan nutrisi secara langsung dari lingkungannya. Perkembangbiakan alga. Alga berkembang secara seksual atau aseksual. Beberapa spesies terbatas pada salah satu proses tersebut, tetapi banyak yang mempunyai daur hidup yang rumit yang mencakup kedua macam reproduksi. Yang pertama yaitu aseksual, yaitu reproduksi aseksual mencakup pembelahan biner yang sederhana seperti yang dijumpai pada bakteri. Yang kedua, seksual, yaitu reproduksi seksual pada alga, yaitu dengan cara konjugasi yang menghasilkan zigot. Baiklah, di sini ada beberapa jenis dari alga. Yang pertama yaitu Rhodophyta, yaitu red alga atau alga yang berwarna merah. Alga yang berwarna merah ini adalah makroalga yang terbesar hampir di seluruh perairan. Umumnya berwarna merah dan beberapa turunan warna lainnya. Hal ini terkait dengan pigmen penyusunnya yaitu pigmen klorofil A, klorofil B, karotin, xanthofil, dan phycobilivrotin yang terdiri dari phycoerythrin dan phycocyanin. Alga jenis ini memiliki warna yang bervariasi. Hal ini berkaitan fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan alga, di mana warna alga ditentukan dari intensitas cahaya. Ini dinamakan adaptasi karomatik. Manfaat alga ini digunakan dalam dunia kesehatan yaitu kedokteran dan baru-baru ini sebagai obat melawan radikal bebas dan anti penuaan. Contohnya yaitu alga jenis ini adalah Eucheuma spinosum, Eucotonia gelidium sp dan Gracilla sp yang dibudidayakan sebagai rumput laut. Baiklah, yang jenis alga yang kedua yaitu Peuphyta atau brown alga.
Bentuknya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Umumnya tumbuhan berwarna coklat dan memiliki klorofil A dan C, pigmen tambahan klorofil dan fitosantin. Habitat sebagian besar di laut. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan zoospora. Reproduksi seksual dengan oogami. Sel telur dihasilkan oleh oogonia dan sperma dihasilkan oleh antheridia. Nah, jenis-jenis terumbu karang yang menghadap langsung dengan laut lepas atau samudra itu bentuknya batang yang lunak atau keras. Itulah Distiothibacteriaceae. Yang ketiga yaitu Chlorophyta atau Grand Alga. Alga yang berwarna hijau ini biasanya hidup di air tawar, air laut, juga di salju, daerah tanah lembab, dan epifit. Eukariotik tubuhnya berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil untuk proses fotosintesis yang mengandung klorofil A dan klorofil B, beta, gamma, karotenoid yang terdiri dari sifenaksatin, siponain, lutein, violakantin, dan zeaxanthin. Terus dari alga itu ada Schistophyta, yaitu golden alga, yaitu alga jenis ini umumnya banyak yang hidup di habitat perairan air tawar. Tubuhnya bersel tunggal atau uniseluler dan sebagian kecil multiseluler, membentuk koloni dinding. Selnya yang mengandung silica memiliki dua flagela yang tidak sama panjangnya. Cara hidupnya pun ada yang berenang bebas dan ada yang membentuk koloni. Tubuhnya tersusun dari pigmen klorofil A dan C serta pigmen tambahan berupa karoten yang menentukan warna kuning hingga keemasan. Yang diturunkan dari karoten ini adalah fucoxanthin. Perbedaan alga dan lumut itu banyak sekali, yaitu pada alga kebanyakan hidup di air. Tubuh terdiri dari sel tunggal dan berkembang menjadi filamen-filamen, percabangan polus dan yang menentu. Jumlah kloroplas dalam masing-masing sel hanya satu atau dua, yaitu uniseluler atau multiseluler. Tubuhnya tidak memiliki stomata, talus tidak mempunyai rizoid. Reproduksi seksual bervariasi, yaitu oogamus, lysogamus maupun anisogamus, ukuran berbeda dan bentuk yang sama. Sedangkan pada lumut yaitu kebanyakan hidup terestrial, lembab dan teduh. Tubuhnya terdiri dari beberapa lapis sel-sel parenkimatis, percabangan talus dikotom. Sel-sel kloroplas berkembang sangat bagus dan jumlahnya sangat banyak dalam tubuh. Tubuh memiliki porus yang umumnya terdapat pada bagian dorsal tubuh. Talus mempunyai rizoid. Reproduksi seksual selalu bertipe oogamus, bersatuan gamet berflagel dan tidak. Baiklah, itu saja yang dapat dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.